Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul saham. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Francisca Ayu, Tessa Putri, dan Linda Ayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebab pertama, yaitu pengertian dari saham. Pengertian saham, menurut Sabto, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Husnan Su'ad, pengertian saham adalah secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Lalu menurut Darmaji dan Fakhrudin, saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang saham berwujud selembar kertas. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham itu merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Lalu selanjutnya, jenis-jenis saham. Dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, ada 2, yaitu saham biasa. Saham biasa yaitu merupakan saham yang menempatkan kepemilikannya paling junior terhadap pembagian dividen. Lalu saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga dan obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti dikehendaki oleh investor. Lalu dari cara pemeliharaannya ada 2, saham atas unjuk, yaitu artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah ditandatangani dari satu investor ke investor lain. Yang kedua, saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya dan di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya ditinjau dari kinerja perdagangan, yaitu ada 5. Saham unggulan, saham pendapatan, saham pertumbuhan, saham spekulatif, dan saham siklikal. Selanjutnya harga saham. Menurut Sartono menjelaskan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Dan sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham cenderung turun. Menurut Jogianto, pengertian dari harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu, yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditunjukkan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Lalu selanjutnya menurut Brigham dan Houston, yaitu harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus khas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor. Jadi berdasarkan pengertian para ahli di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permintaan dan penawaran di pasar
jual beli saham dan biasanya merupakan harga penutupan saham. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan, Mbak Tessa, dari jenis-jenis harga saham. Selanjutnya yaitu jenis-jenis harga saham. Jenis-jenisnya di sini ada 8. Yang pertama yaitu harga nominal, harga perdana, harga pasar, harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata. Faktor yang mempengaruhi harga saham sendiri yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu pengumuman tentang pemasaran produk penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan. Yang kedua, pengumuman pendanaan seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Yang ketiga, pengumuman badan direksi manajemen seperti laporan takeover oleh penguasaan dan diaktualisasi, laporan investasi, dan lainnya. Yang kelima, pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Yang keenam, pengumuman ketenagakerjaan seperti negosiasi baru, kontrak baru, dan pemogokan dan lainnya. Yang terakhir yaitu pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti permalaba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Linda. Selanjutnya saya akan melanjutkan set yang berikutnya. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajemennya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Yang ketiga, pengumuman industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan insider trading, volume atau harga saham perdagangan pembatasan atau penundaan trading. Menurut Agus Sartono, harga saham terbentuk di pasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per lembar saham atau earning per share, rasio laba terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, tingkat bunga bebas resiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan. Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan dan keuntungan yang didapat oleh investor, sehingga akan mempengaruhi peningkatan harga saham. Yang selanjutnya adalah manfaat saham. Salah satu manfaat utama saham adalah dapat digunakan sebagai instrumen investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Mereka yang menggunakan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Berbeda dengan mereka yang menggunakan saham sebagai investasi jangka panjang, di mana mereka secara rutin membeli saham atau menyimpan sahamnya. Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh investor saham, yaitu yang pertama capital gain, yaitu laba yang didapat dari selisih
harga jual saham yang lebih tinggi dari harga beli. Setiap investor saham dapat mendapat utang sesuai dengan ukuran saham yang dimiliki. Yang kedua, dividen, yang merupakan laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai emiten, adalah penghasilan tambahan yang diperoleh investor ketika membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik. Kesimpulan dari saham sendiri yaitu saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan surat perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Jenis-jenis saham. Yang pertama ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, yaitu maka saham terbagi atas saham biasa dan saham preferred. Yang kedua dilihat dari cara pemeliharaannya. Saham dibedakan menjadi yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Yang ketiga ditinjau dari kinerja perdagangannya. Maka saham dapat dikategorikan menjadi saham unggulan, saham pendapatan, saham pertumbuhan, dan saham spekulasi, dan saham siklikal. Pengertian harga saham. Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel, dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Manfaat saham. Salah satu manfaat utama dari saham ialah bisa dipakai sebagai instrumen investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya mau mendapatkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Beda dengan mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka panjang, di mana mereka sering membeli saham atau menabung sahamnya. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.